Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nur Fadila dengan NIM 0525944051. Di sini saya akan melanjutkan tugas kedua praktik dengan mata kuliah pemrograman berbasis web. Di mana pada soal ini kita berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang mengerjakan tugas 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Dimana kita membuat dua halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Satu, halaman stok bahan ajar, dan yang kedua itu tracking delivery order. Dimana pada stok bahan ajar itu data filenya sebagai berikut: kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, catatan. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok, bebas menggunakan elemen, select, atau radio, dan checkbox. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, kategori mata kuliah, dan seterusnya. Baik, langsung saja kita ke nomor 1, dimana kita masuk ke index.html-nya. Seperti biasa, saya menggunakan navigasi sebagai saran untuk meninjau halaman lain dengan lebih mudah. Nav dengan kelas navbar. Ini pemindahan halaman, dimana nanti terdapat ada sita UT, ada beranda, stok bahan ajar, dan tracking do. Terus untuk detailnya itu ada sistem informasi transaksi bahan ajar. Selain navigasi, saya juga membuat box untuk dapat diklik memindahkan halaman ke yang telah ditukar di program HTML, dimana boxnya sebagai berikut. Langsung saja kita ke live servernya, dimana di sini adalah navigasinya, ini adalah boxnya. Jika kita klik stok bahan ajar, maka langsung ke halaman stok bahan ajar. Jika kita klik ke tracking do, langsung ke tracking do. Begitupun dengan ke beranda, langsung ke menu awalnya. Dan di bawah ini adalah boxnya, stok bahan ajar, dan tracking do-nya. Nah, untuk poin yang tadi, yang ini kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, dan jumlah dan lainnya, itu kita masuk ke stock.html-nya. Dimana stock.html-nya seperti ini. Navigation akan terus ada di setiap halaman agar tetap terlihat konsisten. Beranda, stok bahan ajar, tracking do. Di sini merupakan isi dari halaman stok HTML-nya. Kalau yang ini merupakan keterangan kondisi banyaknya bahan ajar. Kita langsung masuk ke filternya. Ini adalah tampilan box area untuk judul fitur mengurutkan data dummy di JS ditandai dengan kelas card sebagai pembungkus utama, dimana filter ini merupakan judul yang diberikan. Langsung ke filter UT daerah, dimana kita ini adalah tampilan sortir bahan ajar berdasarkan wilayah UT daerah. Label UT daerah, label ini menggunakan label yang terdapat keterangan di dalam boxnya. Kita di sini menggunakan select view model di sini untuk melakukan sortir. Di sini select view modelnya ini adalah data banding atau disebut dua arah, two way. Kita menggunakan select view model, sedangkan option value-nya di sini saya kosong karena terdapat semua wilayah. Jadi pengguna wajib take option sebagai penentu isi dari menu selection-nya. Option V for you ini KU value ini menggunakan fitur untuk menampilkan semua wilayah yang berasal dari data dummy, data bahan ajar JS yang merupakan salah satu dari direct type. Yang datanya ada di sini, dimana ada wilayahnya Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Langsung ke filter kategori, sama juga pada bagian filter UT daerah, cuma membedakan itu variabel yang diambilnya. Di sini ada HTML sortir berdasarkan judul, harga, dan juga stoknya. Ada option value, option view model, sama juga dengan yang option yang sort file yang dipilih. Jika A ke Z itu kecil,
kebesar itu value true. ZK itu besar atau besar ke kecil itu false. Ini merupakan jenis checkboxnya, perlu dipesan lagi. Ini adalah bagian open modal untuk menambahkan stok bahan ajar baru. Jika dalam JS biasa menggunakan on-click atau handle, maka Firefox Vue.js cukup menggunakan add-click untuk melakukan validasi terhadap bottom. Di sini itu berfungsi untuk mengembalikan stok seperti semula. Button class ini dengan menambahkan stok bahan ajar, maka terbuka open modal untuk menambahkan stok. Selanjutnya, HTML untuk membuat table. Nanti tampilannya akan seperti ini dalam stok bahan ajar, di mana ada kode mata kuliah, judul mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi rak, harga, stok, safety-nya berapa, status, catatan, dan aksinya. Di sini aksinya tambahan. Nah, di sini tuh menggunakan VIF. Tampilan jika hasil dari filter stok sama dengan 0, ada dua kondisi. Apabila VIF filter di stok length 0, itu akan semua stok dalam kondisi aman. Sistem akan menampilkan pesan semua stok aman ketika filter reorder di checklist. Nah, jika tidak ada data yang cocok dengan filter, maka tulisannya nanti tidak ditemukan, maka akan tercetak tidak ada data yang cocok. Nah, di sini adalah baris tabel bahan ajar, di mana di sini untuk safety-nya vtext item 20. Di sini tuh style colornya item 20 sama dengan 0 akan berwarna merah. Jika item 20 kecil dari item safety akan berwarna orange. Jika tidak, keduanya akan berwarna hijau. Nah, status menggunakan VIF atau VELSE atau VELSE. Status menggunakan VIF atau VELSE if atau VELSE if. V atau VELSE. Nah, jika VELSE if item 20 kecil dari item safety class, itu akan tampilannya akan menipis. Begitupun dengan VELSE class itu aman. Ini merupakan contoh bahan ajar untuk untuk menahan ajar. Nah, langsung saja kita ke modal tambahan itemnya. Modal tambahan itemnya ketika diklik maka kalkulat tampilan modalnya seperti ini. Nah, di sini ada catatan penting. Di setiap input teks terdapat from error yang menandakan bahwa setiap tidak mengisi teks atau box, maka akan keluar peringatan bahwa setiap box harus diisi. Ketika semua telah terisi, maka dapat dilakukan klik simpan dan akan muncul di table. VIF untuk setiap from error telah dieksekusi variabelnya dalam Frameworks Vue.js. Modal edit itemnya seperti ini. Kita menggunakan konsep pembuatan model edit sama dengan model tambah. Yang membedakan hanya variabel. Edit error ketika saat melakukan pengeditan, data yang tersisi juga harus sesuai standar. Tampilan apakah suatu data berhasil disimpan atau tidak variabel telah dibuat di app.js. Berikut ini scriptnya. Langsung saja kita masuk ke stok app.js-nya. Dimana di sini terdapat datanya sebagai berikut. Lakukan data agar value dapat digunakan kembali. Delete small jika ada kelas modal false, artinya dapat ditampil ketika diklik. Jika tidak diklik maka modal masih disembunyikan. Form error adalah variabel form error. Modal edit masih disembunyikan, akan ditampilkan jika modalnya diklik. Compute property. Ini adalah fitur sortir filter desktop, memiliki beberapa kondisi. File cell disk mengganti disk menjadi cell karena telah disimpan dalam variabel. File result di stock filter function item ini terus ke filter UT daerah. Jika buku tidak sesuai dengan lokasi maka tidak ditampilkan. Begitupun dengan untuk kategorinya.
string dengan ketentuan abjad A ke Z, nilai dari kecil ke besar. Ini kita bisa menggunakan if this sort file result silence sort function A B hasil menggunakan data salin dan agar data hasil asli tidak berantakan. Ini adalah pemisalan data yang diambil dari view model HTML. Data kemudian diubah menjadi string dan huruf kecil semua. Nah, di sini merupakan variabel yang memberikan keterangan bahwa stok aman, menipis, ataupun kosong akan update saat dilakukan edit ataupun menambah ajaran baru. Nanti kita coba nanti ya. Nah, kita masuk di sini ke watcher-nya, di mana fitur framework Vue.js ini berfungsi sebagai inisiasi saat memilih kriteria yang akan disortir. Maka dari itu variabelnya akan diberikan kosong karena akan diisi nanti oleh user. Watcher satunya seperti ini, filter PPJ function new file. New file adalah new value yang dipilih oleh dropdown. Terus lanjut ke watcher 2, itu adalah function watcher untuk reorder bahan ajar. Logikanya adalah menghitung ada beberapa item yang memenuhi syarat di bawah ini. Var, count, discount, filter, punch I, return I 20 kecil dari safety itu sama dengan 0. Langsung ke watcher ketiganya, saat melakukan edit bahan ajar, ketika stok bernilai 0, maka akan muncul peringatan dari konsol. Seperti ini, seperti kosong. Bahan ajar dengan stok kosong. Metodenya seperti ini, kumpulan metode logika dalam framework Vue.js, memberikan status untuk item quantity dan item safety. Jika item kosong, maka akan keluar tampilan kosong. Jika item kecil dari safe, maka menipis. Jika bukan keduanya berarti aman. Get status labelnya seperti ini. Dengan menggunakan variabel get status dapat memberikan label tertentu. Jika aman, mengeluarkan ikon centang. Adalah bodoh digunakan di dalam kelas. Mengubah format setting menjadi number. Seperti dilakukan dengan klik bagian yang sedang aktif. Berikut insert filter adalah mengembalikan nilai filter menjadi semula, maka dibuat kosong agar nantinya ketika edit akan jauh lebih mudah. Di sana di filter PPJ, filter kategori, filter reorder, filter. Tidak ada mudah menambah bahan aja di sesi di JS untuk open modal. Melakukan validasi formula untuk melakukan tambahan bahan ajar baru. Nah, dan functionnya seperti eksekusi untuk tombol submit agar data yang sesuai diisi dapat masuk ke sistem. Nah, berikut ini adalah untuk edit modalnya. Nah, ini adalah tampilan ketika suatu data atau ketika melakukan sesuatu data berhasil disimpan. Langsung saja kita coba ke stok bahan ajarnya. Nah, sudah seperti apa yang disarankan soal, sudah ada kode mata kuliah, judul mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi rak, harga, stok, safety, status, catatan, dan aksi. Dimana di sini ada sortirnya, semua wilayah. Di sini mata kuliahnya wajib atau praktik, dan coba kita pilih Makassar. Nah, di Makassar ini cuma ada pilih kategorinya mata pilihan, mata kuliah pilihan. Coba kita ketik pilih wajib. Nah, di sini akan muncul tidak ada data yang cocok dengan filter. Jika kita klik pilihan, maka muncul dasar-dasar sosiologi dan rak, harganya, stoknya, dan menipis. Jika kita mengedit atau menambahkan stoknya, di sini kita tidak bisa karena sudah terdaftar kode mata kuliahnya. Kita cuman bisa di sini ganti jumlah stoknya berapa dan harganya. Coba kita simpan. Nah, di sini langsung berhasil diperbarui, langsung statusnya aman. Nah, coba kita tambahkan item baru. Kita coba. Mata kuliah bahasa Indonesia wajib. Kota daerahnya Jakarta. Kita B1 C1.
dengan harga 56.000, jumlah stoknya 15, safety-nya 10. Oh, coba kita lebih dari 5. Safety-nya 20. Nah, di sini akan berhasil disimpan. Kita coba kembali reset. Nah, di sini sudah terdapat mata itu baru dengan bahasa Indonesia dengan stoknya menipis. Baik, kita langsung ke nomor 2, di mana nomor 2 itu ada tracking DO-nya. Kita langsung ke soalnya dulu. Nah, di mana di soalnya ini halaman ini menampilkan halaman tracking status di pengiriman DO. Terdapat nomor DO-nya, nanti akan terisi otomatis. Penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, dan sequence numbernya. Misal DO 2025 001 untuk data awal. Selanjutnya 002 2025 002. NIM, ada nama, ada ekspedisi JNE atau JNE Express atau regular. Paket bahan ajarnya digunakan elemen, terus tanggal kirimnya dan total harganya. Langsung kita ke programnya, ke tracking HTML-nya. Dimana sama seperti sebelumnya di stok.html-nya. Menu navigasinya seperti ini, ada beranda, stok bahan ajar, dan tracking DO-nya. Tampilkan header dalam halaman ini seperti ini. Seperti sebelumnya menggunakan static untuk menunjukkan perkembangan halaman tracking. Static berawal dari data bahan ajar yang kemudian akan dieksekusi variabelnya di tracking aplikasi. Datanya semuanya di sini. Data pengiriman list, paket datanya, stok datanya, dan seterusnya. Nah, di sini adalah tampilan ketika nomor DO terdapat dalam sistem ataupun tidak. If search threshold style margin top 125 gram. Satu DO akan tertera mulai dari tanggal dan perjalanan menggunakan V4 perulangan yang membaca setiap keterangan waktu. Div class, timeline time, div class, timeline text, waktu keterangan dan waktunya. Tampilan ketika nomor DO tidak ditemukan seperti ini. Set not found. If set not found, maka akan tampilannya tidak ditemukan, nomor DO tidak ditemukan. Semua DO telah ditambahkan dan diperbarui. Di sini untuk menampilkan semua DO telah ditambahkan dan diperbarui. Semua delivery order, link, semua data ditampilkan. Nah, di sini jika DO tidak ada, maka muncul tampilan di bawah ini karena DO default dari data bahan ajar ada 1, maka dipastikan bahwa tidak muncul kecuali data DO yang dihapus. Bagian yang menampilkan keterangan DO mulai dari NIM, nama, dan yang lain. Seperti ini, kelas the file, label NIM, label nama, label ekspedisi, label tanggal kirim, dan label paket menggunakan vtext untuk langsung mengakses JS-nya. Di sini terus menampilkan timeline perjalanan satu paket. Riwayat, jika riwayat perjalanan tidak ada, maka akan ditampilkan belum ada riwayat perjalanan. Bagian dipakai seluruh tampilan di halaman ini. Modal tambah DO barunya seperti ini yang disembunyikan. Di plus modal overlay, modal header, modal title, dan modal close. Tambah delivery order baru. Terus langsung ke label nomor DO yang terisi otomatis oleh sistem. Value next number akan mengisinya. Pengisian NIM, nama, ekspedisi, tanggal kirim, paket bahan ajar, dan detail paket muncul setelah dipilih. Total harga diambil dari paket. Semua input menggunakan Vue.js agar lebih mudah dalam mengakses JS di tracking app, yaitu form error. Untuk pilihan ekspedisi dan paket menggunakan text select. Tanggal kirim menggunakan format tanggal yang telah dieksekusi di tracking app. Tombol close modal dan tombol submit DO baru. Button class secondary, add click, close modal, batal atau button class, dan class primary, add submit buat DO. Dari sini kita lanjut ke toolsnya, menggunakan tools untuk memberikan notifikasi jika terdapat boron atau event yang dilakukan error. Akhir dari aplikasi scriptnya seperti ini. Langsung kita ke tracking app-nya. Nah, berikut ini datanya.
Data tracking list, awal deklarasi untuk tampilan mudah dapat variabel dan nantinya akan diisi. Selanjutnya seperti ini adalah function untuk menemukan semua DO yang berada di tracking list. All those function parcel this. Return object key di string list. Sort ma function key return object hasil the number key self tracking list key. Terus next DO number otomatisnya. Di sini letak deklarasinya. Ketika akan menuju 10, maka keterangan akan menjadi 1 di depan contoh DO 2025 009. Sistem selanjutnya membaca mengubah 0 di depan 9 menjadi 1 dan 9 menjadi 0. Di sini adalah mark function key return function in case split 1 10. Return do your melakukan pemilihan jenis paket. Pertama adalah mencari paket. Jika paket di paket kode tidak ada, maka keluar tampilan kosong. Menggunakan map untuk mencari langsung ke sumber data. Ini karena isi dari paket adalah kode mata kuliah, maka di sini saya ganti menjadi judul bahan ajar, nama, isi, items, harga, dan watersnya seperti ini. Watchernya seperti ini. Watcher 1. Saat melakukan tambahan terdapat select paket. Ketika memilih select akan berbeda. Sistem watcher akan melihat dan mendeteksi serta mengubahnya. Form paket kode, function new kode, parcel this paket function new kode seperti ini. Dan watcher keduanya seperti ini. Sistem clear box pengisian pencarian nomor DO dan metodenya seperti ini. Format yang mengubah harga dari string menuju number. Function kita ke function mencari nomor DO. Search tracking ini memberikan variabel untuk mencari tracking list. If found, jika data ditemukan maka seluruh data akan disalin dan ditampilkan sesuai dengan HTML-nya. Jika tidak, maka tidak ada tampilan. Clear search-nya membersihkan pencarian telah dicari. Langsung saja kita ke open modal untuk tambahan nomor DO. Di sini ada fitur tanggal pemesanan, for today, new date, for today get full years, amount, dan get date-nya. This form name, nama ekspedisi, paket kode, tanggal kirim, dan total harga. Langsung kita ke validate-nya. Letak validasi box teks yang akan diisi, mewajibkan semua terisi. Jika tidak, maka tidak keluar tampilan seperti di bawah ini. Seperti error names, error nama, tulisannya nanti name wajib diisi, name harus 9 atau 10 digit angka, nama wajib diisi, pilih jenis paket ekspedisi, pilih paket bahan ajar, tanggal wajib diisi. Submit add-on-nya seperti jika data terdapat kesalahan maka tidak akan berjalan. Tetapi jika sesuai dan box terisi semua, maka akan ditampilkan dengan framework Vue.js di bawah ini. Nama, status ekspedisi, tanggal kirim, nama paket, perjalanan, menutup modal. This soal modal fast, this sotos plus download berhasil ditambahkan. Nah, dan di sini notifikasinya sotos function message parcel this does message clear timeout. Ditampilkan selama 3,5 detik di bagian bawah nanti. Status untuk kelas statik mengikuti pada start di stok. Langsung saja kita ke stok tracking DO-nya. Dimana di sini ada satu DO-nya yang terkirim 0, 1 dalam perjalanan, dan 0 diproses. Dimana kita sudah terdapat nama, name, ekspedisi, tanggal kirim, paket, totalnya dalam statusnya dalam perjalanan. Coba kita untuk mencari DO. Kita tambahkan dulu. Kita tambahkan minimal 2 ya. Di sini sudah nomor ini sudah terisi otomatis seperti tadi. Kan sudah nomor 1 jadi nomor 2. Dan kita name-nya 94051. Nama lengkap Nurpadila. Kita pakai Express. Tanggal kirimnya sesuai dengan tanggal hari ini. Kita pakai IPA. Nah, di sini sudah berhasil, sudah ada anunya. Nah, berhasil ditambahkan. Code kita tambahkan lagi untuk ke DO ketiga itu. Cek saja. Ayo 3-5 hari paket IPS. Paket dipilih. Nah, berhasil ditambahkan. Nah, di sini sudah ada 3 total DO, 0 terkirim, 1 dalam perjalanan, dan 2 diproses. Yang barusan tadi masih diproses.
Coba kita mencari DO nya di sini 2025 002, tidak ditemukan. Oh, saya lupa DO depannya, maaf. Nah, di sini sudah terdapat dengan NIM, namanya, ekspedisi, tanggal dikirim, paket, dan total. DO dibuat menunggu proses pengiriman. Baik, inilah hasil tugas praktik 2 saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.